Selamat hari Minggu adik-adik semua. Halo, shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Gimana kabarnya? Baik dong? Pasti baik-baik semua ya, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan kita pagi hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik sudah siap kan di rumah? Gimana? Udah siap? Apakah adik-adik sudah mandi? Sudah. Oh, Sudah. Tadi pagi udah sarapan belum? Sudah. Artinya sudah mandi, sudah sarapan, dan pasti Alkitab sudah ada di sebelah adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum kita memulai kebaktian atau ibadah sekolah minggu kita, adik-adik semua bersiap dulu, tenang dulu, ajak kakaknya atau adiknya atau juga orang tua kalian boleh juga bersama-sama dengan adik-adik semua. Oke? Ya, mari kita bernyanyi dulu adik-adik semua, silahkan berdiri. Oke, berdiri semua, kita akan bernyanyi lagu medley. Jadi 2 lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan yang keras ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya. Adik-adik pasti masih semangat ya? Oke, nanti adik-adik boleh nyanyi lagi. Sekarang lipat tangannya, semua tenang, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami mengucap syukur pada hari ini karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati bila sebentar lagi juga kami akan mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu lah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita hari ini boleh kami rasakan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Kita sudah mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah dilindungi, dan pada pagi hari ini kita bisa ibadah sama-sama. Betul Kak Mary. Nah, hari ini kita juga membawa hati yang penuh dengan pujian. Penuh sukacita. Penuh sukacita. Nah, adik-adik semua, ayo kita nyanyi sama-sama. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan ya Kak ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kristina. Jadi adik-adik, ayo mulai sekarang siapkan dirinya, siapkan hatinya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan firman Tuhan, ayo dibuka nanti telinganya. Tidak ada yang main-main ya Kak ya? Iya, tidak boleh jahil-jahil dan duduk yang manis sampai firman Tuhan selesai diceritakan ke adik-adik semua. Iya, jadi firmannya itu bukan cuma didengar, tapi sesuai lagunya ditanam di hati kita ya Kak ya? Ya, bertumbuh dan berbuah. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Wow, ketemu lagi nih. Kak Kris senang banget bisa jumpa kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya dalam keadaan sehat. Itu yang diharapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kalian semuanya. Nah, tadi adik-adik sudah muji Tuhan, sudah berdoa. Pastinya masih semangat. Tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan kan? Sudah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab? Baik, adik-adik siapkan Alkitabnya. Tidak ada yang boleh bermain, cubit sana, cubit sini. Adik-adik harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Hendaklah kita saling memberkati, bukan mengutuk. Nah, itu firman Tuhan kita pagi ini ya. Adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak tanya dulu sebelum kita baca firman Tuhan. Adik-adik dilahirkan sudah dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik mengucap syukur untuk semua itu kan. Adik-adik terlahir dengan ada tangan, lengkap dengan kaki, ada mulut, ada lidah, ada mata, ada telinga. Pasti adik-adik bersyukur buat semuanya itu. Nah, sekarang kakak Kris mau tanya. Apa fungsi lidah bagi adik-adik? Nah, pasti adik-adik yang di rumah sudah tahu semua ya. Coba dari yang playgroup atau kelas kecil, mungkin didampingi oleh mamanya atau kakaknya atau bapaknya. Apa fungsi lidah bagi adik-adik? Ayo, pasti sudah merasakan dan dilakukan setiap hari. Apa fungsi lidah salah satunya adik-adik? Ya, untuk merasakan. Nah, adik-adik kalau makan bisa merasakan manis, enak banget ya makanan ini. Nah, bisa merasakan, wow pahit, kok kecut ya, kok asam ya. Nah, kok pedas ya makanan ini. Nah, itu. Terus sekarang kakak tanya, itu fungsi lidah. Kalau fungsi mulut, nah Tuhan sudah kasih mulut adik-adik. Sekarang adik-adik tahu apa fungsi mulut ya? Coba adik-adik yang di rumah, tahu nggak? Kakak mau denger nih. Ayo yang kelas besar. Yuk yang kelas besar, siapa ya? Kakak lupa yang kelas besar. Ada Komang Caca, kelas besar. Ada siapa lagi ya? Ada Karisma, ada Putri. Ayo. Pasti bisa jawab semua ya, fungsi mulut.
untuk berbicara. Nah, kadang juga di sini adik-adik jangan menyalahgunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, juga kakak, juga semua orang ya. Nah, kalau Tuhan kasih mulut, pergunakanlah untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Apa contohnya? Ayo adik-adik, kalau Tuhan kasih mulut kepada adik-adik, gunakan untuk hal-hal yang positif. Apa contohnya? Nah, untuk muji Tuhan, adik-adik bernyanyi dalam ibadah, dalam persekutuan dengan penuh sukacita. Terus apalagi adik-adik? Adik-adik berdoa. Pakailah mulut ini untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Dan juga untuk apa? Memberi kesaksian. Menginjil itu memberitakan kabar baik. Ya walaupun adik-adik masih kecil tapi tidak ada salahnya. Itu fungsi mulut. Tetapi kadang-kadang ada yang salah menggunakan fungsi mulut yang dikasih oleh Tuhan. Untuk hal-hal yang negatif, mengatakan hal-hal yang kotor keluar dari mulutnya, yang jelek-jelek. Nah, kalau yang jelek-jelek pasti banyak nih adik-adik yang di rumah tahu. Misalnya setiap hari adik-adik pasti ada aja salah satu kata-kata yang keluar dari mulut itu. Tidak sengaja ya, misalnya saking jengkelnya pagi-pagi masih tidur enak, dibangunin sama mamanya. Aduh, mama nih kesel, mama jelek, mama kayak monyet. Nah, keceplosan, ada kata yang kotor keluar dari mulut adik-adik. Misalnya apa lagi contoh yang lain? Mencaci maki teman, melecehkan teman. Nah, itu tidak boleh. Sekarang kakak tanya, kalau adik-adik berkata yang kotor, tidak baik, ya mengutuk itu, apakah orang yang mendengarkan itu akan senang? Ada sukacita? Ada damai sejahtera adik-adik? Pastinya tidak ya. Justru mereka akan apa? Langsung marah, geram mereka mendengar itu. Nah, tetapi jika mulut yang adik-adik miliki ini yang sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, adik-adik pakai untuk hal-hal yang positif, memuji Tuhan, berdoa, pasti apa? Tuhan Yesus akan senang. Orang yang mendengar juga akan senang. Ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, itu. Nah, firman Tuhan pagi ini akan mengisahkan tentang apa? Mulut yang dikasih oleh Tuhan kepada seseorang, dia pakai untuk hal yang positif. Siapakah dia? Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan mulai membuka Alkitab kita dari Bilangan 22. Ayo, kita Bilangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru adik-adik yang ada di rumah? Ya, betul, perjanjian lama. Siapa jawab tadi? 100 ya, perjanjian lama. Kita Bilangan 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, adik-adik perhatikan di situ, tidak ada yang boleh main-main ya. Nanti kalau kakak tanya, di mana ayatnya ini? Adik-adik langsung cari ya. Nah, firman Tuhan yang begini. Dikisahkan ada seorang raja bangsa Moab. Nah, raja Moab, bangsa Moab. Nah, nama raja itu siapa adik-adik? Kalau ada yang sudah buka Alkitab, sudah lihat pasti akan tahu. Huruf depan B. Ayo, siapa nama rajanya itu? Balak. Siapa adik-adik? Ya, betul, Balak. Nah, mungkin adik-adik dulu sudah sering mendengar firman Tuhan tentang ini, tapi tidak apa. Semakin sering diingatkan, semakin akan menguatkan iman percaya adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan Raja Balak ini, adik-adik? Raja Balak ini pada suatu hari dia mendengar kabar kalau ada bangsa yang besar, bangsa yang jumlahnya cukup banyak. Bangsa ini terkenal kuat. Sudah mendekati daerah Moab ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan Raja Balak? Dia bingung, dia takut, dia khawatir. Apa yang aku harus lakukan? Ada bangsa besar yang mau masuk ke daerahku. Akhirnya dia berpikir, dia punya satu ide. Aku mau mengutuk bangsa ini. Nah, apa adik-adik? Mengutuk bangsa ini, bangsa yang besar dan kuat ini. Karena dia takut kalau sampai bangsa ini masuk, pasti akan mengalahkan bangsa Moab. Dia pasti akan dikalahkan. Makanya Raja Balak punya ide, aku harus mengutuk bangsa ini. Nah, dia berpikir, kalau begitu aku harus mencari orang untuk melakukan ini. Dia tidak mau melakukan sendiri Raja Balak ini. Nah, akhirnya dia memanggil para tua-tua Moab dan juga para tua-tua Midian untuk datang. Akhirnya datanglah
Terus dia diutus, kamu sekarang aku utus untuk pergi mencari orang yang namanya sama adik-adik huruf B. Ayo, siapa yang tahu? Betul, namanya Bileam. Siapa adik-adik? Bileam. Bileam ini orangnya sangat taat, sangat setia kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dia tetap taat, tidak pernah melenceng, tidak mau berbuat di luar itu. Akhirnya Balak mengutus orang-orangnya ini pergi. Nah, dia sudah takut sekali Balak ini. Akhirnya pergi, akhirnya tibalah utusan daripada Balak ini ke rumah Bileam. Apa yang terjadi adik-adik? Sampai di rumah Bileam, orang-orang ini ketemu dengan Bileam. Terus dia mengatakan, aku ini utusan raja. Kan biasa pasukan begitu ya. Aku ini utusan raja. Aku diutus oleh Raja Balak untuk menjemputmu. Dia katakan kepada Bileam. Terus aku ingin menyampaikan pesan kepada Bileam. Nah, adik-adik sekarang bisa lihat Alkitabnya apa pesan daripada Raja Balak kepada Bileam yang harus adik-adik baca. Coba sekarang kita baca sama-sama dari pasal 22 ayat yang ke-5 bagian B. Ayo adik-adik, sudah semua ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Selanjut ayat yang ke-6 adik-adik. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup melakukannya dan menghalaunya dari negeri ini. Nah, itu pesan dari Raja Balak yang harus disampaikan kepada Bileam. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh utusan dari Raja Balak ini, Bileam masih berpikir ya, tidak langsung jawab dia. Terus ada sesuatu yang disampaikan kepada utusannya ini. Karena ini sudah malam, kalian menginaplah di rumahku. Yang dikatakan oleh Bileam. Akhirnya, utusan-utusan dari Raja Balak ini menginap di rumah Bileam. Nah, sudah malam, Bileam pun tidur. Nah, pada malam hari, akhirnya Allah menjumpai Bileam. Sebelum dia pergi untuk menghadap Balak, Tuhan Allah sudah menghampiri Bileam. Tuhan Allah berkata kepada Bileam yang saat itu sedang tidur. Dia katakan, Bileam, siapakah orang-orang yang bersama-sama engkau malam hari ini? Terus Bileam menjawab, orang-orang ini adalah utusan Raja Balak. Dia mengutus dan memanggil aku supaya aku menghadap Raja Balak dan supaya aku mau mengutuk bangsa besar yang mau berperang dengan bangsa Moab ini. Karena Raja Balak sudah takut. Dia mengutus aku supaya aku sendiri yang melakukan. Supaya aku mengutuk bangsa itu sehingga bangsa Moab menang, bisa mengalahkan bangsa ini. Nah, akhirnya Tuhan Allah mendengar apa pesan daripada Raja Balak itu yang disampaikan oleh Bileam. Tuhan berkata, sekarang adik-adik lihat kembali firman Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada Bileam malam itu. Adik-adik lihat ayat yang ke-12. Apa kata Tuhan Allah? Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi ya, ayat yang ke-12. Adik-adik perhatikan dengan baik-baik. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu. Sebab mereka telah diberkati. Nah, itu firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Bileam. Akhirnya keesokan harinya, ini sudah pagi, Bileam menemui utusan-utusan daripada Balak itu. Setelah apa yang disampaikan, dia bilang, pulanglah kamu ke negerimu, silakan menghadap rajamu dan katakan, aku tidak ikut bersama-sama engkau pergi. Aku menolak apa yang diperintahkan oleh rajamu. Nah, itu yang dikatakan oleh Bileam. Akhirnya utusannya ini pergi meninggalkan Bileam. Dia menghadap raja dan disampaikan kepada Balak, Tuanku, Bileam menolak tidak mau ikut serta dengan kami. Nah, Raja Balak tidak putus asa sampai di sini. Raja Balak kembali dengan semangat dia, aku harus bisa mendapatkan Bileam ini. Terus apa yang terjadi adik-adik? Dia kembali mengutus orang-orangnya lebih banyak lagi untuk menjemput Bileam supaya dia datang saja.
Nah, kali ini jumlahnya lebih banyak dan tidak dengan tangan kosong adik-adik. Orang-orang utusan daripada Raja Balak ini membawa upah. Nah, adik-adik tahu nggak upahnya itu? Ada emas, ada perak yang mereka bawa dari istana itu. Mereka bawa, jumlah mereka semakin banyak. Mereka pergi lagi sesuai dengan perintah rajanya. Nah, sampai di rumah Bilyam, apa yang dikatakan? Tuanku Raja kembali mengutus kami untuk menjemputmu dan membawamu ke hadapan rajaku. Dengan pesan yang sama bahwa engkau harus datang dan mengutuk bangsa itu. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Bilyam adik-adik? Dia tidak langsung berkata ya, dia masih pikir. Terus dia bilang begini, baiklah kalian bermalam lagi di sini. Terus Bilyam berkata, sekalipun rajamu memberikan aku upah yang besar, emas dan perak, seisi istananya, aku tidak akan datang bersamamu. Aku tidak akan menghadap rajamu dan aku tidak akan melakukan hal buruk itu karena itu sudah melanggar perintah Tuhan Allahku. Wis, itu hal yang disampaikan oleh Bilyam kepada utusan-utusan Raja Balak ini. Akhirnya setelah bermalam keesokan harinya, malamnya, adik-adik tahu, malamnya ini setelah dia tidur, orang utusan Balak itu, Tuhan Allah datang kedua kalinya kepada Bilyam. Yuk adik-adik sekarang buka kembali firman Tuhannya. Sekarang ayat yang keberapa ya? Tuhan Allah itu menghampiri Bilyam yang kedua kalinya. Adik-adik lihat. Ayat yang ke-20. Ayo kita baca sama-sama. Sudah semua ketemu? Ayat yang ke-20. Datanglah Allah kepada Bilyam pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah, ini Tuhan Allah menghampiri Bilyam untuk yang keberapa adik-adik? Kedua kalinya. Sebelum dia melakukan hal itu, sebelum dia menghadap Raja Balak, Tuhan Allah kembali menghampiri Bilyam malam hari itu. Tuhan katakan apa? Jika memang orang-orang ini datang untuk menjemputmu, apakah Tuhan Allah mengizinkan? Ayo adik-adik tadi sudah baca. Ya, Tuhan Allah mengizinkan, tetapi ada tetapinya di situ. Kamu harus mengatakan apa yang kukatakan kepadamu. Nah, akhirnya firman Allah mengatakan hal itu kepada utusan-utusan Raja Balak ini. Di mana Tuhan Allah mengizinkan Bilyam untuk pergi menghadap raja siapa adik-adik tadi? Bangsa Moab itu rajanya siapa? Balak. Nah, akhirnya esokan harinya pagi kembali Bilyam menemui utusan-utusan ini, utusan Raja Balak ini yang masih membawa emas dan perak cukup banyak sekali ya. Nah, di situ dia berkata apa? Baiklah, aku akan ikut bersama-sama kalian untuk menghadap rajamu, Raja Balak. Akhirnya pergilah Bilyam bersama-sama dengan utusan-utusan ini. Nah, setibanya dia di istana Raja Balak ini, dia bertemu. Dia disambut dengan sukacita sekali oleh Raja Balak. Bilyam ya, dia disambut. Dia senang sekali. Begitu Bilyam datang, dia senang sekali. Karena dia berpikir, akhirnya aku bisa mengatasi hal ini. Aku mendapatkan orang ini untuk melakukan apa yang aku mau. Itu kata Raja Balak. Akhirnya dia berbicara, tetapi sebelum Raja Balak berbicara, si Bilyam berkata, Tuanku Raja, aku sudah datang di sini. Aku sudah hadir bersama-sama dengan orang-orangmu. Tapi aku tidak akan pernah melakukan apa yang kamu perintahkan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Bilyam kepada Raja Balak. Kenapa? Itu melanggar perintah Tuhan Allahku. Nah, adik-adik tahu, Bilyam ini orangnya taat, orangnya jujur, orangnya setia sekali kepada Allah. Dia tidak pernah melanggar apa janji. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, dia lakukan.
sedikit pun dia tidak pernah berani melanggarnya. Sehingga dia boleh pergi tetapi tidak akan melakukan hal itu. Dia katakan, aku datang tapi aku tidak akan mengutuk bangsa itu. Tetapi aku akan memberkati bangsa itu. Wow, mendengar apa yang dikatakan oleh Bileam, raja ini kaget. Apa yang kamu katakan itu? Kenapa kamu justru memberkati bangsa itu? Bukankah aku menyuruh, memerintahkan kamu untuk mengutuk bangsa itu? Bangsa itu bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Aku takut bangsa akan kalah melawannya. Oh, dia udah gemetar sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Bileam ini. Coba adik-adik sekarang kembali buka Alkitabnya. Kita lihat. Nah, adik-adik bisa lihat di pasal 23 ayat yang ke-20. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-20 ya. Ketahuilah aku, maksudnya aku di situ adalah Bileam, mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia, maksudnya dia besar itu Allah, memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Itu. Dia tidak berani melanggar perintah Allah ini. Bileam ini orangnya taat setia, tidak berani dia melanggar. Itu yang diucapkan. Wah, akhirnya mendengar apa yang diucapkan tuh, dia menjadi marah dan kesal. Dia pergi meninggalkan Bileam. Dia sudah pusing, apa yang harus aku perbuat ini? Aku sudah mendapat orang untuk melakukan apa yang aku ingini. Tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik, jika adik-adik harus melakukan seperti Bileam ini, apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, utama tangan, kaki, mulut, lidah, mata, telinga, pergunakanlah untuk hal-hal yang positif seperti siapa? Bileam. Adik-adik harus taat, harus setia, walaupun adik-adik masih kecil. Tuhan nanti akan pakai adik-adik. Jangan pergunakan mulut dan lidah ini dengan hal-hal yang negatif. Itu pasti akan membuat Tuhan Yesus sedih melihat anak-anaknya melakukan hal itu. Tetapi pergunakanlah untuk hal-hal yang positif. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan Yesus pun pasti senang melihat adik-adik. Nah, adik-adik sampai di situ firman Tuhan pagi ini. Sekarang kita buka ayat hafalan kita. Nah, ayo buka kembali Alkitabnya. Masih semangat ya adik-adik ya. Sekarang ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan salah buka Alkitab ya. Efesus itu perjanjian apa adik-adik? Baru apa lama? Ayo kakak mau pengen denger. Ya betul, ada yang jawab baru kakak. Ya perjanjian baru Efesus. Efesus pasal 4, kita buka sama-sama ya sekali lagi. Efesus pasal 4 ayat 29. Apa firman Tuhan untuk kita pagi ini yang harus adik-adik ingat? Benar-benar ingat ya. Dan jangan sampai lupa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa firman Tuhannya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi adik-adik ya, kita baca ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Diingat ya firman Tuhannya ya, jangan masuk kanan, keluar kiri. Firman Tuhan ini pagi ini mengajarkan kita semua, bukan hanya adik-adik yang ada di rumah ya, tapi juga untuk kakak, untuk mama, untuk papa, untuk semua. Supaya ingat firman Tuhan ini. Pakailah mulut yang sudah Tuhan kasih kita ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang membangun. Sehingga orang yang mendengarnya beroleh apa adik-adik? Kasih karunia. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Ya, nah untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu. Kita akan naikkan satu pujian.
Nah, pujian ini, ayo siapa yang tahu firman yang ada hubungannya dengan firman Tuhan? Lagunya apa adik-adik? Lidah dan mulut apa? Hati-hati gunakan lidahmu. Nah, kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, oke adik-adik yang ada di rumah, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik semua. Nah, gimana tadi cerita dari Kak Kristina? Ya, pasti adik-adik senang mendengarkannya adik-adik ya. Dan seperti kata Kak Mary tadi, adik-adik juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, apa sih itu pelaku-pelaku firman Tuhan, Kak Mary? Nah, kalau pelaku firman Tuhan itu gini maksudnya. Jadi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan cuma didengar, Kak, tapi dilakuin. Iya. Kalau Tuhan bilang, di firman-Nya itu dibilang kita harus mengasihi. Mengasihi orang tua. Gimana Kak Mary itu? Kalau kita mengasihi orang tua gimana? Apakah kalau umpamanya orang tua marah itu berarti nggak sayang sama kita? Nggak juga sih Nggak ya. juga. Kalau kita dimarah sama orang tua, kita boleh nggak bentak-bentak? Nggak boleh boleh juga. Kalau ya. orang tua sedang repot di rumah, kita Harus bantu. bantu orang tua kita. Iya. Jadi anak yang mau dengar-dengaran, kemudian kalau ada PR dikerjakan, kalau ada piring kotor ya dicuci Kak Mary ya. Iya. Itu tanda kita sayang orang tua kita. Itu Iya. salah satunya adik-adik, dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Begitu ya. Nah, adik-adik pasti kita semua sayang kepada Tuhan Yesus juga, selain kita sayang kepada orang tua kita. Karena Tuhan Yesus sayang adik-adik semua. Kita amini dulu firman Tuhan tadi dengan bernyanyi, Yesus sayang padaku. Adik-adik semua ya. Kalau ingin Tuhan Yesus sayang selalu dengan adik-adik, ya kita juga harus melakukan semua yang Tuhan Yesus ingini. Salah satunya adalah baca Alkitab, jadi anak yang baik, juga adik-adik memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, karena mengapa kita memberi persembahan yang baik? Karena setiap hari Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Betul ya Kak. Nah, kalau persembahan yang baik, kita memberi persembahan yang baik itu seperti apa Kak? Selain hidup kita, boleh nggak kalau kita kasih persembahan itu bersungut-sungut, kita marah-marah, aku nggak mau ngasihnya segitu, ngasihnya segini aja, boleh nggak gitu sih Kak? Itu hitung-hitungan namanya, berhitungan sekali. Padahal Tuhan nggak berhitungan ya sama kita ya. Tuhan memberikan semua kasih sayangnya untuk adik-adik semua. Jadi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya ditaruh di mana Kak Mary? Nah, persembahannya adik-adik ditaruh di dalam celengan, dimasukin ke dalam celengan yang sudah kakak-kakak kasih. Iya, yang sudah adik-adik dapatkan ya. Nanti di bulan Desember sudah mulai 3 bulan lagi. Iya, udah deket ternyata Kak ya. Desember, iya 3 bulan lagi loh adik-adik.
Udah deket ternyata. Jadi adik-adik ingat ya, dimasukin ke dalam celengannya, akan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita bernyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Iya, benar. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Kita berdoa untuk persembahan kita dan juga kita berdoa untuk 7 hari ke depan kita. Doa syafaat ya namanya ya. Iya. Nah adik-adik ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik semua yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kali ini kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang berada dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, begitu juga dengan keluarga mereka. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan berkati mereka juga dalam pekerjaan Tuhan. Apabila ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Apabila pada minggu-minggu ini ada teman kami, saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah kasih setia dari Tuhan. Tuhan, berkati juga kehidupan kami 7 hari ke depan. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga pada minggu depan kami dapat berkumpul lagi bersama dengan keluarga kami pada hari Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Iya. Tapi sebelum kita berpisah, Kakak Mary dan Kak Vera ingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik, rajin belajar, dengar-dengaran dengan orang tua, jadi anak yang the best. Iya, jadi anak-anak yang anak-anak Tuhan deh pokoknya Kak ya. Jadi bagaimana kalian nanti mencerminkan kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Betul Kak Mary. Baiklah adik-adik, pasti adik-adik bisa karena adik-adik sekolah minggu anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Oke, kita berpisah dulu. Selamat hari Minggu Selamat adik-adik hari semua. Minggu. Sembahlah